Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala syafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan karunia-Nya pada kita semua. Berkat ridhonya kita masih bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat di pertemuan kali ini. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pembangunan kurikulum model multikultural dan model terintegritas. Sebelumnya mohon maaf pada teman-teman, pada hari ini saya tidak bisa hadir dalam perkuliahan dikarenakan ada kegiatan di luar yang tidak bisa saya tinggalkan. Pembahasan pada kali ini ada dua, yaitu pengembangan kurikulum model multikultural dan pengembangan kurikulum model terintegrasi. Model multikultural ialah sebagai sebuah proses pendidikan yang memberikan peluang sama pada seluruh anak bangsa tanpa membedakan perlakuan karena perbedaan etnik, budaya, dan agama, yang memberikan penghargaan terhadap keragaman dan yang memberikan hak-hak sama bagi etnik minoritas dalam upaya memperkuat persatuan dan kesatuan, identitas nasional, dan citra bangsa di mata dunia. Kurikulum berbasis multikultural ini juga kurikulum yang dirancang untuk mengakomodir keberagaman budaya dalam masyarakat yang mencakup bahasa, agama, etnis, dan ras sehingga relevan dengan kebutuhan peserta didik yang beragam. Kurikulum ini bertujuan untuk mengajarkan kesetaraan, keadilan sosial, serta penghormatan terhadap identitas budaya setiap individu sambil memastikan perlakuan adil bagi semua siswa tanpa memandang latar belakang mereka. Dengan demikian, pendidikan multikultural ini memperkuat persatuan nasional dan menghormati keragaman sebagai anugerah yang memperkaya bangsa. Kemudian ada pengembangan kurikulum multikultural bertujuan untuk yang pertama ada menciptakan pendidikan yang inklusif, kemudian meningkatkan kesadaran budaya, mengembangkan sikap toleransi dan saling menghormati. Yang keempat yaitu mempersiapkan peserta didik untuk masyarakat global, dan yang kelima mendorong kesetaraan dan keadilan sosial. Menciptakan pendidikan yang inklusif jadi memastikan bahwa semua peserta didik terlepas dari latar belakang budaya, suku, atau agama, jadi merasa dihargai dan dilibatkan dalam proses pendidikan. Kemudian yang kedua yaitu meningkatkan kesadaran budaya, yaitu dalam kelas kita mengajarkan peserta didik untuk memahami dan menghargai keragaman budaya dan cara hidup yang berbeda-beda. Kemudian yang ketiga yaitu mengembangkan sikap toleransi dan saling menghormati. Jadi kita akan menanamkan nilai-nilai kebersamaan, toleransi, dan saling menghargai dalam konteks keberagaman dalam kelas. Kemudian yang keempat yaitu mempersiapkan peserta didik untuk masyarakat global. Jadi untuk mempersiapkannya itu membantu peserta didik memahami perspektif global dan mempersiapkan mereka untuk berinteraksi di dunia yang semakin terhubung dan beragam. Kemudian yang kelima yaitu mendorong kesetaraan dan keadilan sosial. Memastikan bahwa semua peserta didik memiliki akses yang sama terhadap pendidikan dan mengurangi ketidaksetaraan berbasis budaya, suku, atau agama. Pengembangan kurikulum yang menggunakan pendekatan multikultural harus didasarkan pada prinsip-prinsip seperti berikut, yaitu yang pertama, keragaman budaya menjadi dasar dalam menentukan filsafat, teori, model, dan hubungan sekolah dengan lingkungan sosial budaya. Yang kedua yaitu keragaman budaya menjadi dasar dalam mengembangkan berbagai komponen kurikulum seperti tujuan, konten, proses, dan evaluasi. Yang ketiga yaitu budaya di lingkungan unit pendidik adalah sumber belajar dan objek studi yang harus dijadikan bagian dari kegiatan belajar anak didik. Yang keempat yaitu kurikulum berperan sebagai media dalam mengembangkan kebudayaan daerah dan kebudayaan nasional. Untuk mengembangkan kurikulum multikultural ini yang agar efektif, ada beberapa langkah-langkah yang bisa kita terapkan, yaitu pertama, kita mengubah filosofi kurikulum yang berlaku seragam kepada filosofi yang lebih sesuai dengan tujuan, misi, dan fungsi setiap jenjang pendidikan dan unit pendidikan. Jadi untuk pendidikan tingkat dasar, filosofi konservatif seperti esensialisme dan perennialisme harus dapat diubah karena ke arah filosofi kurikulum yang progresif seperti humanisme,
progresivisme dan rekonstruksi sosial yang lebih menekankan pendidikan sebagai upaya mengembangkan kemampuan kemanusiaan peserta didik baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat, bangsa, atau dunia. Kemudian yaitu teori kurikulum tentang konten atau kurikulum konten haruslah berubah dari teori yang mengartikan konten sebagai aspek substantif yang berisikan fakta, teori, dan generalisasi kepada pengertian yang mencakup pula nilai, moral, prosedur, proses, dan keterampilan yang harus dimiliki peserta didik. Yang ketiga yaitu teori belajar yang digunakan dalam kurikulum masa depan yang memperhatikan keragaman sosial, budaya, ekonomi, dan politik. Tidak lagi hanya mendasarkan pada teori psikologi belajar yang bersifat individual dan menempatkan anak peserta didik dalam suatu kondisi value free, tetapi harus pula didasarkan pada teori belajar menempatkan peserta didik sebagai makhluk sosial, budaya, politik, dan hidup sebagai anggota aktif masyarakat. Kemudian yang keempat yaitu proses belajar yang dikembangkan untuk anak didik atau peserta didik juga harus didasarkan proses yang dimiliki tingkat isomorfisme yang tinggi dengan kenyataan sosial. Evaluasi yang digunakan haruslah meliputi keseluruhan aspek kemampuan kepribadian peserta didik sesuai dengan tujuan konten yang dikembangkan. Jadi alat evaluasi yang digunakan haruslah beragam sesuai dengan sifat, tujuan, dan informasi yang ingin dikumpulkan dengan menerapkan penilaian berbasis kelas PBKA dengan berbagai ragamnya seperti portofolio, catatan, observasi, wawancara, perform, tes, proyek, dan produk. Kemudian kelebihan dan kekurangan pengembangan kurikulum multikultural. Kelebihan dalam model multikultural yaitu yang pertama meningkatkan toleransi dan pemahaman. Yang kedua yaitu memperkuat identitas budaya, mendorong keterampilan interkultural. Yang keempat yaitu membangun lingkungan belajar yang inklusif. Yang kelima yaitu mempersiapkan untuk kehidupan di masyarakat multikultural. Jadi meningkatkan toleransi dan pemahaman, kurikulum multikultural membantu siswa memahami dan menghargai perbedaan budaya, agama, dan etnis. Dengan demikian dapat mengurangi prasangka dan diskriminasi di lingkungan sekolah dan masyarakat. Yang kedua itu memperkuat identitas budaya. Jadi melalui pengenalan berbagai budaya, siswa dapat lebih mengenal dan menghargai identitas budaya mereka sendiri serta budaya orang lain yang berkontribusi pada pembentukan identitas nasional yang kuat. Kemudian yang ketiga itu mendorong keterampilan interkultural, yaitu siswa dilatih untuk berinteraksi dengan individu dari latar belakang yang berbeda, meningkatkan keterampilan komunikasi dan kolaborasi antar budaya yang sangat penting dalam dunia global saat ini. Yang keempat yaitu membangun lingkungan belajar yang inklusif, yaitu kurikulum ini menciptakan ruang bagi semua siswa untuk merasa diterima dan dihargai sehingga meningkatkan motivasi belajar partisipasi aktif di kelas. Yang kelima yaitu persiapan untuk kehidupan di masyarakat multikultural. Dengan memahami keberagaman budaya, siswa lebih siap menghadapi tantangan dalam masyarakat yang semakin luas baik di tingkat lokal maupun global. Kemudian kekurangan dari model kurikulum ini yaitu yang pertama ada kesulitan dalam implementasi, yaitu pengembangan kurikulum multikultural sering kali menemui tantangan dalam penerapannya. Di lapangan, guru mungkin kurang memiliki pengetahuan atau keterampilan yang memadai untuk mengajarkan materi dengan pendekatan multikultural secara efektif. Jadi dalam kesulitannya yaitu guru kurang ada pelatihan dalam pengembangan kurikulum ini. Kemudian yang kedua, keterbatasan sumber daya. Jadi tidak semua sekolah memiliki akses yang cukup terhadap sumber daya pendidikan yang diperlukan untuk mendukung kurikulum multikultural seperti buku, teks, atau pelatihan guru itu tersebut. Kemudian yang ketiga itu risiko stereotip dan generalisasi, yaitu ada kemungkinan bahwa pengenalan budaya tertentu dapat menyebabkan stereotip atau generalisasi yang tidak akurat jika tidak disajikan dengan hati-hati. Hal ini bisa memperburuk ketidakpahaman antar budaya. Yang keempat yaitu perbedaan pendapat di kalangan pendidik. Jadi pendidik mungkin memiliki pandangan berbeda mengenai bagaimana seharusnya kurikulum multikultural diterapkan yang dapat menyebabkan inkonsistensi dalam pengajaran dan pengalaman belajar peserta didik. Kemudian yang kelima itu tantangan dalam menjaga keseimbangan konten.
Jadi memilih konten yang tepat untuk diajarkan agar mencakup semua budaya tanpa mengesampingkan budaya lainnya bisa menjadi tantangan tersendiri. Hal ini memerlukan pemahaman mendalam tentang keragaman budaya di dalam kelas pendidik tersebut. Kemudian kita lanjut pada pembahasan yang kedua, yaitu pengembangan kurikulum model terintegrasi. Yaitu pengembangan kurikulum terintegrasi ialah upaya menyatukan berbagai disiplin ilmu dalam pembelajaran dengan memusatkan materi pada masalah atau tema tertentu, sehingga menciptakan pendekatan holistik dan relevan dalam kehidupan nyata. Kurikulum ini menghilangkan batas antar mata pelajaran dan memanfaatkan masyarakat dan lingkungan sebagai sumber belajar, serta mendorong kerja kelompok dalam pemikiran mandiri. Selain itu, kurikulum terintegrasi ini menyesuaikan pembelajaran dengan minat, kemampuan, serta perkembangan masyarakat dan peserta didik, sambil mempertimbangkan nilai kepercayaan dan kebutuhan sosial. Tujuan dari pengembangan kurikulum terintegrasi ini ialah untuk menciptakan sistem pendidikan yang lebih efektif, efisien, dan holistik. Berikut ialah tujuan pengembangan kurikulum terintegrasi, yaitu yang pertama ada meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembelajaran kurikulum terintegrasi yang dirancang untuk meningkatkan efisien dan efektivitas pembelajaran. Dengan menggabungkan berbagai mata pelajaran, kurikulum ini memungkinkan siswa untuk memahami konsep-konsep yang saling terkait secara lebih baik, sehingga memperkaya pengalaman belajar mereka. Yang kedua yaitu meningkatkan minat dan motivasi. Dengan memadukan berbagai mata pelajaran, kurikulum terintegrasi ini dapat membuat pelajaran lebih menarik dan relevan dengan kehidupan sehari-hari, sehingga meningkatkan minat dan motivasi peserta didik. Kemudian yang ketiga yaitu mengembangkan kompetensi dasar secara terpadu. Yaitu kurikulum terintegrasi ini bertujuan untuk mengembangkan beberapa kompetensi dasar sekaligus. Hal ini memungkinkan peserta didik untuk menguasai berbagai keterampilan dan konsep yang saling terkait, sehingga mereka dapat berperan lebih efektif di masyarakat. Yang keempat yaitu mengaktualkan bahan pelajaran. Kurikulum terintegrasi ini mempertimbangkan semua aspek termasuk sistem kepercayaan, sistem nilai, dan sistem kebutuhan masyarakat. Bahan pelajaran dalam kurikulum ini selalu aktual dan sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat, serta bakat, minat, dan potensi siswa. Yang kelima yaitu mengembangkan kemampuan siswa secara holistik. Kurikulum terintegrasi ini tidak hanya fokus pada pengetahuan akademis, tapi juga pada pembentukan konsep berpikir, cara belajar, dan tingkah laku spesifik yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Dan mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan analitis dengan mempelajari berbagai disiplin ilmu dalam konteks yang terintegrasi. Siswa diajar untuk berpikir lebih mendalam dalam kritis, untuk melihat keterkaitan antara konsep-konsep yang berbeda dalam masyarakat dan mengembangkan kemampuan analisis yang lebih komprehensif. Pengembangan kurikulum model terintegrasi ini melibatkan beberapa langkah yang penting untuk dirancang. Untuk menciptakan pengalaman belajar yang holistik dan relevan bagi siswa, berikut ialah langkah-langkah dalam pengembangan kurikulum terintegrasi. Yang pertama itu menetapkan bidang kajian. Jadi menentukan bidang kajian yang akan dipadukan seperti contohnya sains dengan matematika atau seni dengan bahasa. Itu merupakan langkah awal yang penting dalam menentukan fokus kurikulum dalam menetapkan bidang kajian. Kemudian yang kedua yaitu mempelajari standar kompetensi. Yaitu mempelajari standar kompetensi dan kompetensi dasar dari bidang kajian yang akan dipadukan. Hal ini memastikan bahwa semua aspek penting dari setiap mata pelajaran tercakup dalam kurikulum. Yang ketiga yaitu penentuan tema pemersatu. Tema terpadu, tentukan tema pemersatu yang dapat menghubungkan berbagai standar, kompetensi, dan kompetensi dasar. Tema ini harus relevan dan menarik bagi peserta didik, serta mampu mengaitkan berbagai disiplin ilmu. Kemudian yang keempat yaitu membuat pasti keterhubungan, yaitu menunjukkan keterhubungan antara kompetensi dasar dengan tema atau topik pemersatu. Ini membantu dalam visualisasi bagaimana berbagai komponen kurikulum saling terkait. Yang kelima yaitu penjabaran kompetensi. Penjabaran kompetensi ini akan dijabarkan ke dalam materi pokok yang akan diajarkan.
Pastikan bahwa materi tersebut mendukung pencapaian hasil belajar yang diinginkan. Yang keenam yaitu menyusun silabus pembelajaran terintegrasi, yaitu susunan silabus pembelajaran terintegrasi yang mencakup berbagai materi pokok dari bidang kajian yang telah ditentukan. Silabus ini harus jelas dan terstruktur untuk memudahkan pelaksanaan pembelajaran. Yang ketujuh yaitu menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. RPP ini disusun sebagai realisasi dari silabus. RPP harus mencakup metode pengajaran, kegiatan belajar, serta penilaian yang sesuai dengan tujuan pembelajaran terintegrasi. Pelaksanaan pembelajaran yang ke-8 yaitu pelaksanaan pembelajaran. Pelaksanaan pembelajaran atau implementasinya yaitu dilakukan dengan pembelajaran menggunakan berbagai metode seperti pemecahan masalah, proyek, inquiry, discovery, dan pendekatan tematik. Pembelajaran harus bersifat aktif dan kolaboratif. Yang ke-9, yang terakhir yaitu evaluasi kurikulum. Evaluasi kurikulum dilakukan terhadap proses dan hasil pembelajaran untuk menilai efektivitas kurikulum terintegrasi. Evaluasi ini meliputi penilaian kognitif, afektif, dan psikomotor siswa. Pengembangan kurikulum model terintegrasi ini memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan yang telah diteliti oleh peneliti. Berikut ialah kelebihan dari pengembangan kurikulum model terintegrasi, yaitu ada 5. Yang pertama, pengalaman belajar yang relevan. Kurikulum terintegrasi memberikan pengalaman belajar yang lebih relevan dengan tingkat perkembangan peserta didik karena mengaitkan berbagai mata pelajaran dalam konteks yang nyata dan bermakna. Kemudian yang kedua itu kelebihannya yaitu meningkatkan keterampilan berpikir. Jadi pembelajaran integritas ini mendorong siswa untuk berpikir kritis dan kreatif karena mereka dihadapkan dengan gagasan dan pemikiran yang lebih luas. Yang ketiga yaitu efisien waktu dan sumber daya. Jadi dengan menggabungkan beberapa bidang kajian, kurikulum terintegrasi ini dapat menghemat waktu, tenaga, dan sumber daya sehingga proses pembelajaran menjadi lebih efisien. Kemudian yang keempat itu membangun keterampilan sosial. Jadi pembelajaran terintegrasi ini menumbuhkan keterampilan sosial siswa melalui interaksi dan kerja sama dalam kelompok. Yang kelima, yang terakhir, kelebihannya yaitu motivasi belajar yang tinggi. Jadi siswa merasa lebih termotivasi karena pembelajaran dilakukan lebih menarik dan sesuai dengan minat mereka. Kemudian kekurangan pengembangan kurikulum model terintegrasi. Yang pertama yaitu keterbatasan keterampilan guru. Jadi implementasi kurikulum terintegrasi ini memerlukan guru yang memiliki keterampilan yang tinggi dalam merencanakan dan melaksanakan pembelajaran yang tidak dimiliki semua guru. Kemudian kesulitan dalam menentukan keterkaitannya. Jadi mencari keterkaitan antara mata pelajaran yang berbeda bisa menjadi tantangan oleh guru, terutama jika tidak ada materi yang jelas tumpang tindihnya dalam satu semester. Kemudian yang ketiga, kebutuhan sumber daya yang banyak. Pembelajaran terintegrasi ini memerlukan bahan bacaan dan sumber informasi yang beragam serta fasilitas yang lengkap atau pendukung yang memungkinkan yang banyak tidak selalu tersedia di sekolah-sekolah. Yang keempat yaitu kekurangnya dukungan dari pihak orang tua atau luar sekolah. Jadi kurikulum terintegrasi ini memerlukan dukungan dari pihak orang tua dan pihak luar sekolah untuk menjadi narasumber otentik bagi siswa yang seringkali kurang. Kemudian yang kelima, kekurangannya yaitu sulit mencari keterkaitan aspek keterampilan. Mencari keterkaitan antara aspek keterampilan yang terkait bisa menjadi sulit, terutama jika guru tidak memiliki pengetahuan yang luas tentang keterkaitan antara mata pelajaran. Yang keenam yaitu perlu keseimbangan antara kegiatan dan pengembangan materi. Jadi kurikulum terintegrasi ini memerlukan keseimbangan antara kegiatan dan pengembangan materi pembelajaran sehingga tidak ada aspek yang terabaikan. Jadi secara keseluruhan, pengembangan kurikulum model multikultural dan terintegrasi ini menawarkan pendekatan yang lebih adaptif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat di pendidikan modern ini, di mana keberagaman dan interkoneksi pengetahuan menjadi kunci utama. Meskipun memerlukan penyesuaian yang signifikan dalam implementasi model ini, kedua model ini sangat relevan dalam menciptakan generasi yang siap menghadapi tantangan global dan lokal. Baik, demikian presentasi saya. Syukron ihtimamikum. Selanjutnya sesi diskusi
Jika ada pertanyaan atau sanggahan atau tambahan, bisa melalui via Google Classroom yang sudah dibuatkan oleh Ustazah Umi Hanifah. Baik, demikian dari saya. Bila ada salah kata atau kekurangan dalam menyampaikan materi ini, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.